Oke bos, di video kali ini kita akan membuat kanopi dengan ukuran 6 meter kali 9 meter. Jadi topnya semua kita potong sekitar 20 cm. Jadi panjang yang digunakan hanyalah 580 cm. Oke bos, kemudian untuk sisa kanal 20 cm ini kita gunakan sebagai bracket di bagian dinding. Dan sebelumnya kita garis satu kanal terlebih dahulu seperti ini. Dan untuk posisinya yang ini di bagian bawah dan yang sebelah sini kita posisikan di bagian atas. Dan untuk pemasangannya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi untuk topnya kita letakkan di bagian garis, kemudian untuk gordingnya kita pasang miring seperti ini. Oke bos, kemudian untuk bracketnya kita lubangi terlebih dahulu menggunakan mata bor ukuran 8 mili. Oke bos, kemudian untuk bracketnya nanti akan kita pasang di bagian dinding. Dan untuk posisinya kurang lebih nanti akan kita pasang seperti ini. Oke bos, sekarang langsung saja kita pasang bracketnya di bagian dinding. Dan untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini posisinya berada di belakang rumah. Oke bos, jadi untuk caranya kurang lebih seperti ini. Kita atur posisi bracketnya terlebih dahulu, kemudian tinggal kita tandai menggunakan pensil. Dan selanjutnya tinggal kita lubangi menggunakan mata bor beton ukuran 10 mili. Oke bos, jadi setelah kita lubangi menggunakan mata bor ukuran 10 mili, proses selanjutnya tinggal kita pasang dinabol ukuran 12 mili. Oke bos, untuk caranya kita tancapkan menggunakan palu. Kita tancapkan sampai mentok, kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 12 mili. Lalu mur bautnya tinggal kita lepas kembali. Oke bos, jadi setelah murnya kita lepas, kemudian bracketnya tinggal kita pasang. Lalu untuk murnya kita pasang kembali, kemudian tinggal kita kencangkan semaksimal mungkin. Oke bos, jadi bracketnya kita pasang seperti ini. Dan untuk jaraknya kurang lebih sekitar 120 cm. Oke bos, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan top. Jadi kita siapkan jumlah top yang kita butuhkan. Dan di sini saya hanya membutuhkan 9 batang saja. Kemudian untuk sisi bagian bawah kita potong miring seperti ini. Jadi supaya nanti sisi bagian bawah posisinya tidak terbalik dengan sisi bagian atas. Jadi ini hanya untuk tanda supaya topnya tidak terbalik. Oke bos, proses selanjutnya kita siapkan kanal dengan ukuran panjang sekitar 14 cm. Dan ini nanti kita gunakan sebagai pengait antara top dengan gording. Dan posisinya kita pasang di bagian top dengan cara kita baut sebanyak 3 titik. Oh iya bos, untuk pengait di bagian bawah posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi model pengaitnya kita potong miring 45 derajat. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian top kita pasang pengait untuk menyatukan antara top dengan gording. Dan untuk jaraknya kurang lebih sekitar 120 cm. Kemudian untuk sisi di bagian atas tidak kita pasang karena sudah ada bracket yang sekaligus sudah berfungsi sebagai pengaitnya. Oke bos, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan kremona.
Dan di sini yang kami buat merupakan salah satu model Cremona yang paling simple. Jadi supaya pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Oh ya bos, untuk tutorialnya sudah pernah saya buat di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat Cremona yang modelnya paling simple. Jadi silahkan dicek, linknya ada di kolom deskripsi atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Oh iya bos, kemudian untuk overstack biasanya kami menggunakan jarak sekitar 50-80 cm. Jadi jarak antara tiang sampai ke ujung spandek itu di kisaran 50-80 cm. Oke bos, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan tiang. Jadi untuk caranya, tiang yang akan kita posisikan di bagian atas kita ukur kurang lebih sekitar 22 cm. Jadi kita susun kanal sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian kita garis di bagian kanan dan kiri. Oke bos, kemudian setelah kita awali dengan jarak 22 cm, selanjutnya kita ukur lagi untuk jarak berikutnya, yaitu di kisaran 100 cm atau 1 meter. Jadi prosesnya kita awali dari bagian atas sampai ke ujung bagian bawah. Oke bos, jadi setelah kita tentukan untuk titik garisnya, proses selanjutnya yaitu tinggal kita buka menggunakan tang. Dan untuk caranya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buka dari titik awal ke arah bawah, kita buka kurang lebih sekitar 3 cm. Oke bos, proses selanjutnya kita siapkan kanal dengan ukuran panjang sekitar 10,5 cm. Dan ini nanti fungsinya untuk menyatukan antara kanal satu dengan kanal yang kedua. Jadi untuk satu tiang itu terdiri dari 2 buah kanal. Oke bos, jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini. Dan ini kita lihat dari posisi bagian atas. Oke bos, selanjutnya tinggal kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Oke bos, jadi kurang lebih seperti ini. Kita baut sebanyak 2 titik di bagian kanan dan kiri. Dan selanjutnya tinggal kita pasang kanal yang kedua. Untuk caranya sangat mudah, jadi tinggal kita masukkan di bagian yang sudah kita buka menggunakan tang. Jadi semua kita masukkan seperti ini. Oke bos, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tinggal kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang di bagian Cremona. Untuk caranya tinggal kita baut sebanyak 4 titik di bagian kanan dan kiri. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita pasang tiang di bagian Cremona, langkah berikutnya yaitu pemasangan top di bagian Cremona. Oke bos, jadi untuk urutannya kita pasang terlebih dahulu di bagian pinggir atau di bagian overstack kanan dan kiri. Kemudian barulah kita pasang semua di bagian tengahnya. Oke bos, jadi setelah topnya kita pasang semua, langkah berikutnya yaitu proses pemasangan gording. Dan untuk caranya kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita baut di bagian pengaitnya,
kita baut sebanyak 2 titik. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah gordingnya kita pasang semua, langkah berikutnya yaitu proses pemasangan atap spandek. Dengan cara kita gulung, kemudian tinggal kita naikkan. Oke bos, jadi setelah spandek kita naikkan semua, selanjutnya kita pastikan panjang spandek di bagian ujung paling bawah hasilnya sama rata. Jadi jika di bagian kiri 20 cm, di bagian kanan juga harus 20 cm. Jadi supaya seimbang antara kanan dan kiri. Oke bos, selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu proses pemasangan baut spandek. Dan untuk polanya kita pasang secara zigzag. Sampeyan lo pindah cepet tenan. Oke bos, jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke bos, cukup sampai di sini tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.